Pernah mencoba mengatasi ejakulasi dini dengan versi Anda atau cara apa? Belum pernah sama sekali. Mencoba Senam Kegel. Senam Kegel. Coba Anda berdiri, lepas. Kesini nggak lihat kameranya kesini. Yuk, lepas. Sudah. Buka lebar. Relax, lihat saya. Yuk, lakukan senam Kegel versi Anda. Ya coba. Stop. Anda lakukan senam Kegel untuk mengatasi keluhan ejakulasi dini. Lakukan. Saya mau lihat. Itu. Yang sesuai saya baca. Ya sampai kiamat nggak akan. Itu ya, senam Kegel versi Anda ya. Saat belum saya kasih materi konsultasi, lakukan senam Kegel itu dari dunia maya ya, kayak gitu ya. Membaik nggak? Ya nggak bakal. Nah sekarang Anda sudah terima materi dari saya, ya. Anda nggak kaget tuh? Oh, ternyata begini. Kaget nggak? Kaget. Kagetnya kenapa? Kok ada ya terapi ahli seperti ini? Kalau untuk materi yang saya kirim tentang gas dan remnya, setelah saya kasih materi, kagetnya seperti apa? Kalau nggak dilatih berhadapan dengan bahan tak akan bisa. Pernah dengar sebelumnya yang saya kasih itu? Pernah baca sebelumnya? Pernah lihat di dunia maya sebelumnya? Memang tidak ada bukunya, tapi saya jadi materi bagaimana? Istilah gas rem dan anaterapis adalah bengkelnya tanpa spare part, tapi main logika meskipun anak ngarang gitu ya, karena memang tidak ada dibaca buku. Tapi kalau istilah pubococcus muscle, terus memperbaiki sistem gerak tubuh, ya itu memang ada istilahnya. Cuma penerapannya, penjabarannya, tindakannya nggak ada. Caranya gini ya, spermanya itu harus ngepel, harus lentur. Ini nggak ada kelenturannya, jadi berat ditariknya. Itu yang saya lihat. Tahu karet? Bayangkan karet. Karet itu kan mestinya lentur. Nah, versi tidak bisa berfungsi dengan baik, kelenturannya hilang bisa. Bayangin karet yang masuk minyak tanah, tahu? Ya. Jadi kayak gitu. Ini versinya beda lagi. Saya belum pernah jelaskan di vlog saya. Jadi ada yang seharusnya seperti karet, ya sangat lentur, mudah digerakkan. Ada juga yang rusak parah berkarat, jadi kaku, gini-gini nggak mau. Nah kalau Anda seperti karet gelang yang dimasukin minyak tanah. Kasus baru ini? Bukan, saya sering hadapi seperti ini, cuma saya belum pernah sampaikan ini di vlog saya. Seperti karet gelang yang masukin ke minyak tanah tuh gimana sih ngomongnya? Jadi sepertinya kan lentur, tapi malah kayak gimana gitu. Nah kayak gitu, itu penang spermanya. Ya kelihatan di ejakulasi nih. Terus ruang geraknya hilang. Bayangkan semua benda, kalau dia seharusnya bergerak bebas, kalau ruang geraknya hilang, pergerakannya sulit. Ya, sudah penanam spermanya modelnya kayak minyak, kayak karet gelang yang dimasukin minyak tanah, dia juga sudah nggak bisa begini, gitu yang saya lihat. Ya, mengkontrolasi gimana gitu, spermanya. Jadi bukan kriteria berkarat. Kalau berkarat tuh yang paling parah, jadi mati, nggak bisa dilenturin. Jadi narik-nariknya susah, gerakinya susah. Berapa? 47 ejakulasi ini. Ada lagi yang lain? Kalau habis keluar langsung lemas. Ronde kedua nggak ngangkat gitu. masih Lama. Lama. Loh, Anda kan bilang kalau sudah keluar langsung lemas. Ya. Jadi untuk ronde kedua kalau saya tanya gitu. Ya butuh waktu panjang. Lama. Ya. Oke. Ada lagi yang lain? Sudah. Itu aja. Materi saya berikan kapan itu? Materi konsultasinya saya berikan kapan? Seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu udah dipelajari? Udah ya. Saya bimbing olahraga dulu. Saya bimbing dulu karena biasanya kalau nggak berhadapan langsung beda, titiknya nggak dapat, mulai saya arahkan dia supaya tepat sasaran, supaya ada hasil
bukan yang di sini, tapi saat di rumah nanti materi itu untuk stabilkan supaya Anda misalnya jauh nggak bisa datang lagi, ya kendur tidak, berkarat tidak, tapi seperti karat gelang yang dimasukin ke minyak tanah tuh, seperti itu. Anda melihatnya dari tangan ya. Jadi untuk Anda semua juga yang semalam kalau nggak salah ada komentar, Mbak tolong kalau bikin vlog pengerjaannya ditunjukin dong, jangan cuma tanya jawab saja. Jawaban anak terapis kita Surabaya seperti ini. Target anak untuk menjaring klien adalah mereka yang tidak harus sekolah tinggi tapi berwawasan luas. Jadi hanya dengan mendengarkan saja sudah merasa mendapatkan banyak manfaat, bukan yang harus menyaksikan tindakan. Di video atau di channel YouTube Ana dulu waktu YouTube masih bebas, Ana tidak pernah memberikan edukasi sedikit pun. Ana hanya menyajikan tindakan. Semua Ana unggah waktu dulu masih bebas berkreasi, tapi sekarang Ana ngikutin undang-undang. Kalau yang kira-kira tidak pantas memang tidak harus disajikan untuk Anda, dan Ana balik. Tindakannya nggak usah dilihatin aja, sekarang edukasinya. Untuk Anda yang berwawasan luas, ini sesuatu yang sangat menguntungkan. Tidak perlu datang, tidak memiliki dana, jauh, tidak mungkin terapi. Dengan edukasi yang Anda sajikan, banyak sekali yang tadinya Anda nol pengetahuan, tidak tahu sama sekali bahwa ini merusak, Anda jadi tahu. Vitalitas akan membaik bukan hanya saat Anda datang dan diterapi, tetapi Anda memulai dengan pola hidup sehat dan edukasi yang Anda sajikan banyak sekali. Anda yakin, yang tadinya Anda nggak tahu, dikiranya ini benar, ternyata salah, dikiranya ini baik-baik saja, ternyata rontok semua. Jadi tidak harus memberikan sajian berupa tindakan untuk video Anda, tapi dengan tanya jawab klien, kenapa bisa begini, ini loh akibatnya. Kemudian saran-sarannya untuk Anda. Satu, memang sebagai pengingat klien setelah dari sini kalau nasihatnya lupa, silakan duduk, nggak apa-apa, duduk di ranjang sana. Hah? Oke, duduk, kan mau olahraga ya. Jadi vlog yang Ana unggah dimanapun, terutama di YouTube, ini memang sebagai pengingat klien yang biasanya berupa nasihat yang sesuai dengan kondisi fisik dan keluhannya supaya tidak lupa. Saya bikinkan vlog ya, nanti kalau lupa disimak. Biasanya seperti itu. Jadi Anda yang tidak mungkin datang dan menyaksikan itu bonus. Anda numpang, yang bayar beliau. Misalnya vlog ini tidak bermanfaat, lewatkan saja. Sama seperti klien yang sedang Anda hadapi ini, beliau pun sama. Saat berminat datang, biasanya juga efek dari melihat vlog orang lain, betul nggak Pak? Nah, sekarang Ana mau tanya untuk klien kali ini, kenapa Anda berminat ke sini Pak? Ingin normal. Ingin normal? Apa yang membuat Anda tertarik untuk datang ke Ana terapis? Logika. Hampir secara apa maaf? Medis, logika, secara kelenturan otot, senam-senam olahraga loh. Oke. Versi beliau, kenapa tertarik untuk datang? Karena logika. Ilmu yang Anda terapkan untuk memberikan tindakan kepada klien memang bukan menirukan vlog-vlog orang lain. Itu bedanya. Cuma saja Ana sulit menjelaskan kepada Anda. Ini sekedar Anda tahu juga gitu. Ada sedikit yang mungkin Anda perlu apa ya, nggak ada salahnya dengar gitu ya. Jadi ceritanya ada yang protes, kenapa cuma tanya jawab aja yang ditunjukkan gitu. Kenapa kok nggak tindakan? Jadi vlog Ana yang dulu waktu YouTube masih bebas banget, itu nggak ada edukasi sama sekali, hanya tindakan. Setelah Ana sering kali unggah, yang terjadi adalah banyak sekali oknum yang menirukan tindakan Ana,
dan fatal. Beberapa korbannya datang ke Ana dan menyampaikan, ini katanya asisten Mbak Ana, ini katanya Ana yang buka di mana. Terus ada yang bilang asisten, ada yang bilang cabang, ada yang ngaku Ana terapis, bahkan akunnya pasang foto Ana, dan mereka mencoba mengikuti apa yang Ana terapkan untuk klien, dan fatal. Saya masih ingat banget yang namanya di korban dari oknum yang mengaku asisten Ana terapis dan burungnya mati. Baru cari Ana. Nah, sejak itu Ana nggak mau lagi unggah tentang tindakan karena membahayakan. Apalagi kalau sudah bawa-bawa nama Ana, dia ngaku asisten. Itu. Ada lagi juga dari sekitar Kebumen, ada juga Surabaya sini. Pasang foto Ana, itu bukan Ana. Sejak itu nggak mau lagi unggah tentang apa yang Ana lakukan untuk klien, biar menjadi rahasia Ana pribadi dan pasien. Kemudian kenapa Anda memprotes cuma tanya jawab aja? Artinya Anda tidak punya wawasan luas. Karena tujuan dari vlog ini sebenarnya selain satu sebagai pengingat klien, andai kata nasihatnya lupa, pas dibuka, oh ingat nih yang disampaikan ke aku. Yang kedua adalah Anda saya kasih gratis ilmu, beliau yang bayar, Anda ikut dengerin jadi tahu, oh ternyata sepeda nggak bagus, oh ternyata sit up nggak bagus, oh ternyata jogging doang nggak cukup, oh ternyata kalau peregangan harus titik-titik jitunya dapat, minum dingin ternyata bikin penisnya mengecil, bikin cepat keluar, bikin kelenturan otot-otot di tubuh secara ortopedi pasti buruk. Bukan cuma jaringan di tubuh, pembuluh darahnya juga, sarafnya juga tidak bisa berfungsi optimal saat asupan tidak dijaga. Semua yang Ana sampaikan berupa edukasi yang bisa Anda saksikan sebenarnya adalah ilmu gratis. Anda numpang bayar. Pasien Ana yang bayar, Anda ikut terima edukasinya gratis. Padahal untuk konsultasi bayar berapa? Tahu kan ya, Pak ya? Anda gratis. Jadi kalau menurut Anda tidak bermanfaat, ya sudah, mau gimana lagi, lewatin aja gitu. Balik lagi untuk pasien kali ini usianya di bawah 50, dari luar pulau, keluhannya ejakulasi dini. Sudah Ana deteksi kondisi bokosikus masalnya seperti karet gelang yang masuk ke minyak tanah. Gimana tuh gambarnya? Lenturnya lentur gimana gitu ya, semacam itu. Kalau kendur kan kayak karet gelang yang sudah diginiin lama tuh, itu enggak, mungkin karena asupan ya. Nanti saya cek ya, dan Ana mau kasih tindakan dulu. Mudah-mudahan live ini bermanfaat dan memberikan jawaban bagi Anda semua yang masih tanda tanya dan penasaran kenapa cuma berupa tanya jawab. Tanya jawab ini sebenarnya dalam tanda kurung edukasi gratis gitu. Nah, kalau orang yang punya wawasan luas nggak akan protes seperti itu. Ini ilmu gratis, nggak akan. Justru mungkin akan berminat karena tahu ternyata tanpa ditunjukkan tindakan pun sudah menggambarkan bahwa ini sesuatu yang logika. Itu pendapat hampir semua klien saat Anda tanyakan alasannya kenapa berminat datang ke sini. Pernah terapi ke tempat lain? Belum pernah. Pernah mencoba mengatasi ejakulasi dini dengan versi Anda atau cara apa? Belum pernah sama sekali. Mencoba senam kegel. Klien ini mencoba melakukan senam kegel. Ana belum tahu versinya seperti apa. Untuk kasus ejakulasi dini, senam kegel seperti apa? Ya sampai kiamat nggak akan. Ya sampai kiamat nggak akan. Lakukan senam kegel itu dari dunia maya ya, kayak gitu ya. Membaik nggak? Ya nggak bakal. Nah sekarang Anda sudah terima materi dari saya, ya. Anda nggak kaget tuh? Oh, ternyata begini. Kaget nggak? Kaget. Kagetnya kenapa? Kok ada ya terapi ahli seperti ini? Kalau untuk materi yang saya kirim tentang gas dan remnya, setelah saya kasih materi, kagetnya seperti apa? Kalau nggak dilatih berhadapan dengan bahan nggak akan bisa. Pernah dengar sebelumnya yang saya kasih itu? Nggak pernah. Pernah baca sebelumnya? Pernah lihat di dunia maya sebelumnya? Nah, terapis adalah bengkelnya tanpa spare part, tapi main logika meskipun anak ngarang gitu ya. Karena memang tidak ada dibaca buku. Tapi kalau istilah bokosikus muscle, sistem gerak tubuh, kalau secara ilmu itu ortopedi ya, akan membawa dampak positif untuk secara ilmu nih, urologi dan andrologi. Ya itu memang ada istilahnya. Cuma penerapannya, penjabarannya, tindakannya nggak ada. Contoh yang buka di pasar kembang itu, yang aku anak terapis itu mati burungnya,
namanya Mas Tiruin anak, katanya ngakunya asisten. Ini saya sebut dan saya blokir karena begini, pernah datang ke anak, memang tarifnya beda. Bagus banget, saking puasnya anak diajak jalan-jalan. Lama nggak ada kabar, tahu-tahu waktu itu BBM minta slot, nggak bilang keluhannya apa, karena sudah kenal, udah tak kasih kesempatan, burungnya mati. Ditanya sampai mau selesai, nggak mau bangun burungnya. Ditanya, Mas ini kenapa? Dulu dari sini bagus, kenapa jadi begini? Nggak mau bilang. Pikir anak terapis, dia main hancur dalamnya, pura-pura enggak. Pas udah keringet ngucur semua, kenapa ini kok dibenerin nggak mau? Tetap saja nggak mau bangun. Baru bilang setelah sudah cukup lama dikerjakan, Mbak Ana, aku minta maaf, aku habis terapi di Surabaya yang ngakunya asisten. Mbak Ana, tarifnya jauh lebih murah. Sejak saat itu aku pulang burungku nggak mau bangun. Sejak saat itu juga channel tak hapus, membahayakan. Nggak mau lagi kasih vlog tentang tindakan. Itu jawaban untuk Anda semua yang memprotes kenapa tindakan tidak ditunjukkan. Kalau ditunjukkan dan Anda ikuti, fatal. Kalau ditunjukkan dan maaf, yang abal-abal nirukan akan cari keuntungan, tapi belum tentu membawa hasil, dan itu merugikan orang banyak. Hancur dalamnya, pura-pura enggak. Kemarin ada pasien tuh, Mary, aku bilangnya sebenarnya bukan itu. 2.500.000 cuma diajarin senam doang. Kemudian ke daerah Jawa Barat sana disuntik-suntik 3 juta 8 tahun lalu. 3 juta 8 tahun lalu. Burungnya jadi mati. Nanti diunggah tuh. Ada. Kalau tarif Anda mahal, Anda kesini tidak bawa spare part-nya. Rusak minta bagus lagi. Dengan barang yang sama dibongkar kemudian dipasang lagi. Tanpa obat, tanpa alat, tanpa spare part.